dan niat belajar, amanah, sungguh-sungguh ya, pasti ada solusinya ya. Jadi kita bisa dirapikan dengan cara nasihat, memberikan nasihat, beri pandangan, saran kepada anak. Apa sih gitu? Ya, sikap ya dinilai sikapnya, ya, sikap tentang kelakuan, ya, dinilai itu semua, dinilai dari perilaku, dari gerak-gerik, dari sikap, dari perkataan itu dinilai semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, kembali lagi bersama kita di podcast Tanya Guru, cerdas berintegritas. Dengan saya Fitri Fadilah dan saya Faris Nurman Sirait. Dalam beberapa waktu ke depan nih, kita punya seseorang yang bisa kita tanya jawabi. Konon katanya beliau ini guru yang udah lama banget ada di NJ. Penasaran gak sih dia siapa? Bang, kira-kira siapa tuh? Dan dia adalah Abah Bandi. Halo, Abah. Halo anak soleh yang soleha. Nah, Abah, gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat walafiat. Widih. Udah makan Abah? Udah makan? Sudah makan, alhamdulillah. pakai apa tuh, Abah? Pakai lauk pauk lah dengan sayur mayur biar sehat, stabil. Widih, pantas ya udah kayak gini. Iya. Badannya kuat masih gitu kan? bugar Masih gitu. kuat, ya. Masih wah gitu. Dan berdoa ya, kalau mau makan berdoa, sudah makan berdoa juga ya. Oke, Iya. Abah. Abah, kalau boleh tahu nih, Abah udah dari tahun berapa ada di NJ? Ada di sini. Oh ya alhamdulillah ya. Abah dari tahun 2007. 2007 ya. Berarti itu angkatan berapa tuh, Abah? Angkatan pertama. Angkatan pertama, Bos. Ya. Sudah Pertama sekali dibuka Nurul Jadid tahun 2007. Wih. Yes. Terus apa sih yang bikin Abah termotivasi gitu pengen jadi guru di sini selama bertahun-tahun lamanya? Oh, karena ini adalah Nurul Jadid adalah cahaya baru. Wah, cahaya baru katanya. Jadi apa? Kalau cahaya baru, Abah ingin mengembangkan Nurul Jadid supaya hebat lagi ya. Karena pertama sekali buka. Biar Sungguh Nurul mulia Jadid, ya. biar Nurul Jadid berkembang tambah pesat ya gitu. Nah, kan setiap waktu itu kan, setiap zaman, setiap tahun itu kan kurikulum kan selalu berubah tuh. Nah, kayak mana cara Abah tuh untuk selalu menerapkan pembelajaran yang baik dan efektif pada setiap kurikulum yang berbeda itu? Kayak mana tuh? Oh, itu kurikulum. Kita harus bisa menyesuaikan ya. Kita sambil baca-baca, sambil belajar bertahap. Pasti bisa saja ya menerapkan kurikulum itu ya. Jadi dengan cara beradaptasi gitu ya. Oke. Kita harus bisa ya. Orang tidak ada yang bodoh. Orang kalau yang bodoh yang tidak mau belajar ya. Manjada wajada, siapa yang belajar, siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa ya. Oke. Oh ya Abah, Ya. kira-kira selama Abah ada di Nurul Jadid nih, apa sih momen yang paling berkesan gitu di Abah, antara Abah ke siswa atau ke suatu event gitu yang bikin Abah tuh kayak keinget gitu, yang pakai momen paling berkesan untuk Abah gitu? Yang paling berkesan ya di sini selama di Nurul Jadid. Di sini ini ada kebersamaan ya, terus saling pengertian ya di sini tuh. Sama-sama menghargai satu sama lain ya, kompaknya itu, kekompakannya ya. Jadi berkesannya kebersamaan ya, tidak ada yang saling isi mengisi antara kawan ya, itu berkesan sekali. Sampai sekarang juga ya, kebersamaan. Jadi Abah tanamkanlah kebersamaan, kekompakan ya, pengertian dan saling menghargai, menghormati satu sama lain ya. Oke. Oke. Nah, kan Abah kan udah mengajar dari angkatan pertama lah ya kan, dan sekarang ini udah angkatan ke-13. Nah,
pasti kan setiap pembelajaran atau setiap apapun itulah di sekolah itu kan pasti ada sebuah masalah yang ditimbulkan oleh murid. Nah, menurut Abah tuh apa sih bedanya masalah dulu sama masalah sekarang gitu? Masalah itu bisa diatasi ya, asal kita minta pertolongan sama Allah ya, minta sama Allah. Yang masalah itu pokoknya pasti ada solusinya ya. Jadi kita bisa dirapikan dengan cara nasihat, memberikan nasihat, beri pandangan, saran kepada anak tuh ya. Jadi setelah itu berdoa juga, disuruh berdoa ya, banyak ingat sama Allah, belajar ya. Jadi jangan karena udah SMP ya, harus dapat memilah mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Kalau yang baik kan kita harus ingat dalam firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ya. Pamay ya'mal miskola darotin khairoyaroh wa may ya'mal miskola darotin sarayaroh. Siapa yang berbuat baik, kebaikan ya, pasti Allah akan memberikan pahala yang besar. Apalagi ini besar ya. Walaupun sebesar zarah ya, lebih kecil daripada kacang hijau akan memberikan pahala. Apalagi ini besar. Dan siapa yang berbuat kejahatan atau kejelekan pasti akan mendapatkan balasannya. Jadi kita sudah SMP, udah SMK ya, berbuat baik untuk kita diri sendiri dan untuk masa depan kita. Karena buat baik itu tidak ada habisnya. Tidak ada gitu. habisnya ya. Buat baik tuh menolong orang atau berkata yang baik-baik. Ingat jangan berkata yang caruk-caruk. Karena ada malaikat yang menyaksikan kita ya. Malaikat menyaksikan kita, merekam kita tiap saat. Jadi kita selalu berbuat baik. Karena berbuat baik itu akan mendatangkan memasukkan kepada kita ke surga ya. Jadi setiap hari kita berdoa, berbuat baik untuk selama-lamanya. Gitu ya nak ya. Ya Bang. Bapak tuh kan udah lama nih untuk ngajar di NJ nih kan, Nurul Jadid. Nah, kira-kira apa sih nilai dan prinsip yang Bapak terapkan biar siswa-siswi yang Bapak ajarkan itu mudah gitu memahami atau mudah belajar gitu, nurut kayak gitu? Prinsip pertama ya, kita harus betul-betul niat dari rumah, mau niat belajar. Dan niat belajar amanah, sungguh-sungguh, jujur ya, jujur, disiplin agar kita sukses. Peran utama adalah disiplin, jujur ya. Kita tidak boleh bohong ya. Itu prinsip yang betul tuh, jujur, disiplin, amanah ya. Dan bertanggung jawab ya. Jadi rumah kesini tuh untuk niatnya belajar, jangan untuk niatnya main-main atau pengennya tidur atau apa. Semangat belajar untuk sungguh-sungguh, itu prinsip yang utama ya. Gitu. Untuk nilai-nilainya yang Bapak terapkan gitu? Nilai-nilai apa? Atau angka atau apa? Nilai-nilai kayak adab, sikap gitu biar mereka ini. Ya. Gitu. Apa sih gitu? Ya, sikap ya, dinilai sikapnya ya, sikap tentang kelakuan. Nah, dinilai itu semua. Dinilai dari perilaku, dari gerak-gerik, dari sikap, dari perkataan, itu dinilai semua ya. Oke. Nah, kan Abah kan dah lama lah di sini kan, kayak ibaratnya tuh kayak penjaga memori lah begitu. Nah, kira-kira nilai atau tradisi apa yang Bapak yakini ingin diterapkan untuk kayak apa ya, diteruskan gitu untuk guru-guru muda yang ada di sekolah ini gitu? Satu, guru-guru itu harus adab ya, adab, harus adab ya, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya. Di samping guru juga menanamkan adab sopan santun kepada muridnya ya, kepada siswanya. Adab, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati ya. Itu yang pertama itu ya. Gitu. Dan tidak boleh sombong,
karena kita ini ada semuanya titipan Allah ya, punya Allah semuanya, apa yang disombongkan ya. Jadi dalam sama guru tuh begitu, sama guru yang muda tuh kita harus betul-betul seksama, bekerja keras, tanggung jawab ya kepada guru. Ini kan Abah udah lama di sini. Selain itu juga, kalau misalnya era di Nurul Jadid itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu era manual, komputer, sama digital. Apa sih menurut Abah yang paling berdampak bagi para siswa-siswi? Era yang mana gitu loh sama Ya, semuanya memang berdampak ya, karena sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan zamannya. Tetapi yang paling berdampak sekali era digital ya. Era digital itu digital. memang praktis dan simpel. Oke, gitu. Ini apa tuh? Abah kan udah lama lah sini kan, apalagi udah bertahun-tahun lah. Nah, kira-kira pelajaran apa yang Abah ingin ajarkan selain pelajaran yang Abah kuasai gitu, untuk diterapkan oleh para siswa-siswi untuk bekal hidup lah begitu. Tentunya Abah itu sekali berfokus kepada keagamaan. Ya. Keagamaan ini sangat penting sekali ya. Kemana Pak sangat penting ya? Karena agama ini adalah tolak ukur. Seperti di sini coba, kalau negara ya tidak ada agama akan runtuh, akan hancur. Sesuai dengan kata-kata ini, narkoba, negara akan runtuh. Kalau orang buta agama, narkoba, negara akan runtuh kalau orang buta agama. Jadi agama ini sangat penting sekali untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, itu jadi kita harus beragama, di mana saja harus beragama. Tapi agama Islam adalah agama yang tinggi dan lebih tinggi lagi. La yula wa Islamul la yula wa la yula alaih. Islam itu tinggi dan lebih tinggi lagi ya. Jadi agama ini memegang peran penting ya untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu yang Abah itu kan. Nah, kan tadi kan udah kan tadi tentang apa tuh yang Bapak ingin terapkan lah pada siswa-siswi itu kan. Nah, untuk apa ya? Untuk kira-kira apa sih pesan Abah untuk para guru-guru yang sedang berfokus, sedang mengejar karir mereka di dunia pendidikan? ya. Di samping itu harus mempunyai niat dan giat, semangat di dalam tugas ya, mengemban tugas, karena ini adalah amanat ya, dan harus niat juga dalam ibadah ya, untuk dalam niat untuk beribadah, untuk mendidik siswa. Jadi bukan di samping mendidik, membimbing ya. Jadi bukan mengajar aja, mendidik, membimbing ya. Dan pesan juga pada guru yang muda ya, tidak ketinggalan teknologi ya, tidak ketinggalan teknologi, dan terus berkarya yang didasari oleh ketulusan, sabar dan doa mohon kepada Allah itu ya. Tuh nih ya Abah, kan kalau misalnya guru dituntut buat sabar ngadepin murid, kan kebanyakan murid-murid tuh kayak nakal ya, sering susah dibilangin gitu kan. Itu selain sabar yang bisa Abah kasih tahu, apalagi tuh tipsnya biar tetap tenang, biar nggak marah. Kita berdoa mohon pada Allah, sabar itu tidak ada batasnya ya. Tidak ada batas, jadi kita harus betul-betul wawasannya luas. Kita harus punya wawasan luas ya. Jangan cepat emosi. Kalau orang yang kuat itu ada yang dapat menahan emosi. Jadi harus sabar betul-betul, karena orang yang sabar itu akan mendapatkan surga yang paling tinggi dan paling hebat. Jadi sabar itu tidak ada batasnya ya. Jadi sabar juga menahan emosi. Orang yang paling kuat itu gitu. Oke, Abah, kira-kira kan kalau semisalnya Abah udah nggak, maksudnya tuh udah pensiun lah dari sekolah ini kan.
kan Abah tuh kan kayak ibaratnya tuh kayak akar dari pohon besar kan. Nah, semisalnya kalau Abah udah pensiun, apa yang Abah rindukan kali dari lingkungan sekolah ini? Abah itu sangat apa namanya, udah pensiun, udah untuk istirahat ya. Jadi Abah mendoakan terus ya kepada sekolah, kepada guru-guru, semua kepada murid ya. Semoga menjaga kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya. Karena doa itu adalah senjata ampuh orang Islam ya, senjata ampuh orang Islam. Kita harus walaupun sudah pensiun, kita harus mendoakan. Doa itu nanti pahalanya balik kepada yang mendoakan ya. Ya, doa itu sangat hebat. Adu'a'u silahul mu'min wa imadin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata ampuh orang Islam, penegak tiang agama dan cahaya bagi 7 lapis langit dan bumi. Jadi walaupun kita udah pensiun, selalu mendoakan, jangan sampai putus untuk berkepanjangan, sama-sama mendoakan ya. Oke. Kira-kira kalau begitu kan, nah pertanyaan tuh apa gitu yang Abah rindukan gitu, kayak misalnya suasana sekolah kah, atau apa gitu, mata pelajaran, atau bagaimana Abah? Kalau ini, misalnya udah pensiun gitu kan, nah apa yang Abah rindukan gitu, yang paling Abah rindukan dari sekolah ini? Abah rindukan tuh ya tadinya kebersamaan ya, sama-sama ya. Nah, jadi Abah apa namanya? Kalau Abah rindukan tuh ya mungkin Abah sekali-kali silaturahmi atau kawan-kawan suruh datang ke rumah ya, gitu. Nah, jangan sampai putus untuk berdoa, berdoanya. Tadi berdoa jangan sampai putus untuk berdoa kebersamaan ya. Nah, itu aja ya yang Abah rindukan, sama-sama berdoa dari kejauhan, karena doa itu walaupun jauh sampai ya. Ya siapa yang berdoa itu nanti apa namanya, bercahaya di alam kuburnya. Masya Allah. Kalau doa itu tembus sampai ke langit ya, sampai ke langit. Amin. Bukannya sampai ke abar aja, ke langit tembus, bukannya sampai alam kubur saja. Jadi kita sama-sama yang dirindukan itu berdoa ya, jangan tinggalkan sholat, itu sama-sama itu. Ya, begitu saja ya. Gimana ya? Udah habis ya. Abah kasih dong pesan buat Abah, tolong kasih pesan untuk siswa-siswi atau guru-guru, pokoknya untuk orang-orang di Nurul Jadid. Nah, kasih pesan. Pesannya Abah ya, di samping itu selalu kita berdoa pada Allah, karena semuanya kepunyaan Allah ya, kepunyaan Allah semua. Kita bersyukur kepada Allah ada di Nurul Jadid, ada berkesamaan di Nurul Jadid. Ini adalah dengan ridha Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk sama-sama. Dan pesannya juga semangat bekerja kepada kawan-kawan guru, semangat bekerja dengan tulus dan ikhlas. Dan kepada anak Bapak, murid-murid Bapak, semangat belajar, niat dan sungguh-sungguh. Karena kalian adalah tulang punggung negara. Jadi semangat belajar sungguh-sungguh ya, pasti kamu berhasil ya. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil, pasti sukses ya. Kepada anak-anak, semangat bekerja, semangat belajar dengan sungguh-sungguh, dan selamat berdoa. Kalau boleh tahu nih, umur Abah sekarang udah berapa? Pokoknya umur Abah 60 lebih. Wow. 60 lebih ya. Tips sehat, tips ini dong, badan bugarnya. Tips sehat badan bugar. Yap. Kita harus kalau mau makan berdoa duduk ya. Makan berdoa duduk.
Kalau duduk itu sehat ya, langsung pada pencernaannya, pada olahannya. Begitu pula minum air, minum ya, duduk ya. Kalau duduk itu sunnah Rasulullah ya, dapat pahala. Dan setan tidak ikut minum kalau duduk, kalau berdoa ya. Jadi minum, makan, duduk, berdoa ya. Dan kalau berdiri setan ikut makan, ikut minum ya, ikut. Jadi jangan memberikan peluang pada setan ya. Karena setan itu musuh nyata bagi manusia. Ingat ya, makan, minum, harus duduk dan berdoa. Itu namanya azab sopan santun ya. Pahalanya banyak. Kalau berdiri tidak ada pahalanya. Nah, ya, berkawan dengan setan ya. Jadi sehat ya. Kalau minum duduk ya, ingat minum duduk pada olahannya. Sphinkter kita terbuka masuk pada olahannya, jadi sehat. Kalau berdiri sphinkter kita tertutup, jadi menyebar kemana-mana, akhirnya menimbulkan penyakit. Abah sudah tua ini belum ada penyakitnya, alhamdulillah. Kalau diperiksa dari puskes 4 bulan sekali, paling sehat saja. Mata masih tajam ya, pendengaran masih tajam ya. Tidak ada penyakitnya, tidak ada asam urat, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Itu yang makan berdoa, duduk, minum berdoa, duduk ya. Itulah pesan Abah kepada semuanya. Absurd sinema sih. Kalian pasti kayak gitu loh. Gimana sih, saya bingung juga ngejelasinnya. Ini rata-rata tuh ya, kalau untuk anak muda atau orang muda sekarang tuh kan banyak yang ini ya, makan minum berdiri ya, kayak Abah duduk, wow gitu loh. Oke, terima kasih Abah untuk Waktunya. untuk waktunya gitu, untuk luangan waktunya untuk bisa tanya-tanya lah gitu. Ya kan? Sama-sama, terima kasih juga ya Bapak Abah pesan jaga kesehatannya, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa juga pada Allah atas nikmat yang diberikan. Baik Sobat Nuja, itulah tadi seputar tanya jawab tentang sesi tanya jawab guru bersama Abah Bandi. Gimana, keren gak beliau? Bayangin, udah umur 60-an lebih tapi belum ada penyakit loh. Wow gitu loh. Nah, terima kasih karena sudah menemani kami dari awal hingga akhir. Kami tutup. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, podcast Tanya Guru. Cerdas, berintegritas. Dadah.